Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Cahyani dari kelompok 2 yang akan menjelaskan apa sih pesan bisnis itu. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan pesan bisnis, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Kalian pernah gak sih ikut kepanitiaan suatu event? Nah, agar event ini berjalan dengan lancar, pastinya kita butuh dana nih untuk mengcover seluruh kebutuhan. Nah, dana tersebut biasanya didapatkan dari kerjasama perusahaan dengan event atau biasa disebut dengan sponsor. Dalam hal ini, terjadi komunikasi antara pihak event dengan perusahaan atau biasa disebut dengan pesan bisnis. Nah, sekarang, apa sih pesan bisnis itu? Jadi, pengertian pesan bisnis merupakan satu pesan atau satu surat yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Pengirim kepada penerima bisa perseorangan maupun organisasi. Nah, sekarang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nur Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nur Anissa akan menjelaskan tentang tujuan pesan bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan pesan bisnis memberikan informasi yaitu menyampaikan data atau keterangan agar penerima memahami suatu hal dengan jelas. Contohnya adalah pengumuman jadwal rapat, laporan keuangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah membujuk, yaitu meyakinkan penerima agar mau menerima ide, membeli produk, atau mendukung usulan. Contohnya adalah surat penawaran, iklan, dan proposal. Yang ketiga adalah membina kerjasama, yaitu membangun hubungan baik untuk saling percaya dan mendukung kelancaran bisnis. Contohnya adalah ucapan terima kasih, kontrak kerjasama, dan undangan rapat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, saya Aulia Kinanti Aminullah yang akan menjelaskan proses penyusunan pesan bisnis. Nah, pada proses ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama ada perencanaan atau pra-penulisan yang terdiri dari analisis tujuan, yaitu menentukan apa yang ingin dicapai dari pesan tersebut, analisis audiens, memahami siapa target penerima pesan agar bahasa dan gaya komunikasi sesuai, pengembangan ide, yaitu menemukan ide pokok atau inti pesan yang ingin disampaikan, pemilihan saluran, yaitu memilih media komunikasi yang paling tepat, misalnya email atau surat pertemuan. Yang kedua ada pengorganisasian dan penyusunan, yang terdiri dari mengorganisasikan ide, yaitu menyusun ide pokok menjadi urutan pokok yang logis. Yang kedua ada memformulasikan pesan, yaitu merangkai kalimat dan paragraf yang jelas dan ringkas. Yang ketiga ada revisi atau perbaikan yang terdiri dari merevisi isi, yaitu mengecek kembali apakah pesan sudah sesuai tujuan, mengoreksi detail, yaitu memperbaiki ejaan, tata bahasa, dan format, dan yang terakhir ada mengevaluasi, yaitu memastikan pesan efektif dan mudah dipahami. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu pemilihan media pesan bisnis. Jadi, pemilihan media pesan bisnis adalah proses menentukan alat-alat saluran komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan pesan bisnis kepada audiens yang dituju dengan mempertimbangkan tujuan komunikasi, karakteristik audiens, sifat pesan, dan ketersediaan anggaran untuk mencapai efektivitas komunikasi yang optimal. Pemilihan media pesan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu verbal dan non-verbal. Pesan bisnis verbal adalah penyampaian informasi, ide, atau pesan menggunakan kata-kata tertulis. Kata-kata baik lisan maupun tertulis yang melibatkan interaksi antara 2 orang atau lebih. Dalam konteks
profesional untuk mencapai tujuan bisnis. Contohnya seperti presentasi, rapat, negosiasi, diskusi tim, panggilan telepon, hingga pesan elektronik seperti email dan chat, yang semuanya menggunakan bahasa atau simbol untuk pertukaran informasi. Yang kedua yaitu pesan bisnis non-verbal, yaitu adalah komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata, seperti melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penampilan pribadi, atau intonasi suara. Komunikasi ini sangat penting dalam bisnis untuk membangun kepercayaan, menunjukkan empati, dan memperkuat pesan verbal, sehingga meningkatkan kejelasan dalam negosiasi dan kolaborasi. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kurang, mohon bisa kalian tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Vivana Tulisa yang akan menjabarkan beberapa contoh dari pesan-pesan bisnis. Nah, yang pertama ada pidato. Pidato ini biasanya disampaikan oleh pimpinan perusahaan atau manajer divisi yang biasanya disampaikan pada saat ulang tahun perusahaan atau peluncuran produk baru serta acara-acara penting lainnya. Nah, yang kedua ada telemarketing. Telemarketing ini merupakan divisi di suatu perusahaan yang bertugas untuk menelpon para pelanggan untuk menawarkan produk atau jasa terbaru. Nah, yang ketiga ada surat penawaran kerjasama. Seperti yang dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, bahwa sponsor merupakan bentuk penawaran kerjasama yang diteruskan oleh pihak event berupa surat ke perusahaan. Nah, yang ketiga ada surat positif. Surat positif ini merupakan surat ucapan selamat atas pencapaian perusahaan lain. Nah, yang ketiga ada surat negatif. Surat negatif ini biasanya dikirimkan oleh pelanggan yang mengalami keluhan mengenai produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan, berupa ketidaksesuaian pesanan atau kerusakan barang yang diterima oleh pelanggan. Nah, gimana teman-teman? Udah paham belum mengenai materi-materi yang kita jelaskan? Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.